mari kita buka pinjaman kita nomor 3. Kami puji dengan riang, 1, 2, 3 ya. Kami puji dengan riang di kawal yang besar, bagai bunga timah siang, hati kami pun mekar. Bau dosa dan derita, kelimpangan lenyap. Sumber suka yang abadi, wis sinarmu menyerang. Mari kita berdoa. Shalom anak-anak. Jadi ibu akan bertanya, sudah hadir semua di sini? Sudah yuk. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, ini materi yang ibu bawa yaitu ras, etnis, dan gender. Jadi sebelum melanjutkan pembelajaran yang berikutnya, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memahami konsep ras, etnis, dan gender menurut perspektif Alkitab. Yang kedua itu menunjukkan sikap menghargai keberagaman ras, etnis, dan gender sebagai karya Allah. Yang ketiga itu mengaplikasikan nilai-nilai kekristenan dalam menghormati sesama tanpa memandang. Apa itu ras, etnis, dan gender? Ada yang tahu anak-anak? Tidak, Bu. Baiklah. Di sini kita akan membacakan secara bersama-sama. Yang pertama itu pengertian tentang ras. Mari kita baca. Anak-anak. Ras adalah klasifikasi biologis manusia berdasarkan ciri-ciri fisik tertentu seperti warna kulit, bentuk wajah, rambut, atau bentuk tubuh. Contohnya adalah ras Caucasoid, Mongoloid, Negroid, dan Austroid. Ras sering digunakan untuk menggambarkan perbedaan biologis, tetapi konsep ini juga memiliki sejarah kontroversial dalam konteks diskriminasi. Etnis mengacu pada kelompok sosial yang memiliki kesamaan budaya, tradisi, bahasa, asal-usul, atau sejarah. Etnisitas menekankan aspek budaya dan identitas kelompok tertentu seperti suku bangsa Jawa, Sunda, atau Minangkabau di Indonesia, atau etnis Tionghoa, Arab, dan lainnya. 3. Gender Adalah konsep sosial yang berujung pada peran, tanggung jawab, dan harapan masyarakat terhadap individu berdasarkan jenis kelamin mereka. Gender tidak hanya laki-laki dan perempuan, tetapi juga mencakup identitas lain seperti non-biner atau transgender yang menggambarkan spektrum identitas manusia yang lebih luas. Gender sering dipengaruhi oleh nama-nama budaya dan Jadi anak-anak, ras itu adalah ciri fisik yang tertentu seperti yang kalian sebutkan tadi. Yang pertama itu kan warna kulit, bentuk wajah, tekstur rambut, atau bentuk tubuh. Ibu akan memberikan contohnya. Ibu akan menyuruh anak Ibu Ayu dan Rahel untuk maju ke depan. Halo. Jadi anak-anak, Ibu akan memberikan contoh ciri fisik seperti anak
ibu, si Ayu, dia memiliki warna kulit yang putih. Sedangkan anak ibu Rahel dia memiliki kulit yang sawo matang. Dan juga di sini anak ibu Ayu memiliki postur tubuh yang lebih berisi. Sedangkan anak ibu Rahel yaitu bisa dibilang kurus. Nah, jadi seperti itu contoh ciri fisik ya anak-anak. Silakan anak ibu bisa duduk. Jadi di sini juga anak-anak, etnis itu juga adalah kekelompokan sosial yang memiliki kesamaan budaya. Seperti yang ada di tempat kita ini, seperti ada tradisi, bahasa, asal-usul atau sejarah. Jadi anak-anak banyak di sini sebenarnya suku di tempat kita ini, seperti suku Batak, suku Nias, suku Jawa, suku Sunda, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan juga di sini anak-anak, gender itu adalah konsep sosial yang merujuk pada peran tanggung jawab yang ada di harapan masyarakat, seperti yaitu jenis kelamin, yang dimana perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi ibu akan melanjutkan materi yang berikutnya. Di sini juga ada dalam perspektif Alkitab, konsep ras atau etnis dan gender dipandang melalui lensa pencipta Allah, kasih, dan rencana keselamatan bagi seluruh umat manusia. Ras dan etnis dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa seluruh umat manusia berasal dari satu pencipta, yaitu oleh Allah. Kesatuan umat manusia dalam Kejadian 1 ayat 27. Mari kita buka Alkitab kita anak-anak, Kejadian 1 ayat 27. Jika sudah mendapatkan, ibu meminta anak ibu untuk membacakannya. Ada yang sudah dapat anak-anak? Bila firman Tuhan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Baik, terima kasih kepada anak ibu. Jadi dalam Kejadian 1 ayat 27 ini, Alkitab menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambarnya seperti yang berisi, maka Allah menciptakan manusia itu gambarnya menurut gambar ciptaannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini menunjukkan bahwa semua manusia memiliki martabat yang sama tanpa memandang ras atau etnis. Di sini juga gender dalam Alkitab. Dalam Alkitab juga mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan tujuan dan peran yang berbeda, namun setara di hadapan Allah. Kesetaraan di hadapan Allah. Dalam Alkitab, Galatia 3 ayat 28. Saya meminta anak ibu untuk membacakannya kepada anak ibu Rahel. Galatia 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28 dirinya dengan Tuhan. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada kantor atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Terima kasih kepada anak ibu Rahel. Jadi di dalam Galatia 3 ayat 28 ini juga menegaskan bahwa dalam Kristus tidak ada perbedaan gender dalam hal keselamatan. Jadi anak-anak di sini juga ada dijelaskan menunjukkan sikap menghargai keberagaman ras, etnis, dan gender. Mari kita baca secara bersama-sama anak-anak. Yang pertama itu menghargai keberagaman berarti menerima perbedaan dan tidak mendiskriminasi. Dua, Menciptakan ruang dialog dan saling belajar antar kelompok yang berbeda. Tiga, berdamai bisa ketika setiap individu merasa dihargai dan diterima. yang berikutnya menunjukkan Sikap toleransi keragaman ras, etnis, dan negara antara lain, menunjukkan sikap toleransi, memahami perbedaan budaya, tradisi, dan kebiasaan orang lain sebagai bentuk keberagaman yang
video, yaitu tentang ras, etnis, dan gender. Jadi mari kita menonton. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai keunikan, di mana perbedaan ras, etnis, dan juga gender merupakan keunikan serta kekayaan yang manusia. Meskipun kita hidup di abad modern, di mana demokrasi dan hak asasi manusia dimiliki, terdapat yang berdiri bahwa diskriminasi terhadap ras, etnis, dan juga gender masih sering terjadi. Nah, melalui pembahasan ini, kamu dapat lebih memahami bagaimana membangun pikiran positif terhadap perbedaan ras, etnis, dan juga gender, terutama dalam kaitannya dengan sikapmu sebagai orang Kristen. Dan kita ketahui juga bahwa Allah menciptakan manusia dalam berbagai keunikan, dan semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama yang harus dihargai terlepas dari perbedaan latar belakang ras, etnis maupun gender. Nah, perkenalan serta pergaulan kamu dengan sesama yang berbeda denganmu tidak menghalangi pembentukan dirimu sebagai remaja Kristen. Dengan sikap yang baik dan mengenal perbedaan justru akan memperkuat identitasmu sebagai remaja Kristen. Ras dan etnisitas adalah konsep yang digunakan untuk mengkategorikan sekelompok manusia. Perbedaan anatomi tubuh, budaya, genetik, afiliasi geografi, sejarah, bahasa, atau kelompok sosial yang digunakan untuk mencirikan suatu kelompok manusia tertentu untuk mempermudah pengenalan sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, orang seringkali berpikir ini adalah pembagian yang sederhana. Kenyataannya tidak selalu demikian. Orang yang berkulit hitam dan berambut keriting dapat disebut sebagai orang Afrika, tetapi bukan mustahil juga berasal dari Papua. Nah, orang berkulit kuning lainnya dianggap lebih rendah darinya. Semua ras memiliki kedudukan yang sederajat. Etnis adalah penyebutan yang diberikan kepada sekelompok manusia yang mendiami daerah tertentu serta memiliki adat kebiasaan sendiri. Berbagai kebiasaan tak istiadat ini merupakan ciri khas yang dapat membedakan satu kelompok etnis dengan kelompok lainnya. Nah, dunia dan di Indonesia terdapat banyak suku bangsa yang berbeda. Ada perbedaan yang kecil seperti misalnya suku Jawa dan suku Bali. Ada pula suku-suku yang sangat berbeda seperti misalnya suku Aceh dan suku Papua. Namun pada dasarnya semua suku sama sederhana. Ada istiadat mereka semuanya unik dan tidak ada yang lebih unggul ataupun lebih rendah daripada yang lain. Setiap suku mengembangkan kebudayaannya masing-masing, berbahasa dengan budaya sendiri dan mengembangkan adat istiadatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain ciri-ciri kebudayaannya, suku bangsa juga kadang-kadang dapat dibedakan berdasarkan ciri-ciri fisik anggotanya. Itulah pengertian dari etnis. Sedangkan gender adalah perbedaan fisik peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Gender belum tentu sama di tempat yang berbeda dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Gender tidak sama dengan seks atau jenis kelamin. Jenis kelamin terdiri dari perempuan dan laki-laki yang telah ditentukan oleh Tuhan ketika manusia diciptakan. Sementara itu, gender adalah kodrat ataupun pertemuan Tuhan. Gender berkaitan dengan pandangan atau pemahaman tentang bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang terstruktur. Dahulu orang menganggap memasak dan menjahit sebagai pekerjaan perempuan. Namun sekarang ada banyak laki-laki yang menjadi juru masak atau perancang busana. Orang-orang seperti Badan Patriark Jawani, Rudy Guduri, Arnold Bono, dan banyak lain yang dikenal sebagai juru masak yang sering tampil di layar televisi. Nah, tokoh-tokoh seperti almarhum Iwan Tirta, Edward Huta-Barat, Tanya Mas juga adalah sejumlah laki-laki perancang mode yang terkemuka di negara kita. Nah, itulah salah satu contoh bagaimana peran yang dianggap Tuhan bisa dilakukan oleh wanita sekarang sudah dilakukan oleh banyak pria. Rasialisme merupakan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Rasialisme menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa dan ras tertentu. Misalnya, penderitaan orang-orang India dan kaum kulit hitam di Amerika Serikat yang kehilangan hak-haknya sebagai warga negara. Di Amerika Selatan, orang-orang kulit hitam dan perempuan yang kehilangan haknya karena politik rasial yang disebut namanya yaitu pembedaan manusia berdasarkan ras dengan cara mendiskriminasikan mereka yang kulit hitam berkeluaran orang Asia. Nah, mereka yang bukan kulit putih dibatasi ruang geraknya dan hampir tidak memperoleh hak
65 tahun pada 2 Juli tahun 1991, diskriminasi hukum di Afrika Selatan terhadap orang kulit. Nah, masih banyak contoh yang dapat diingat dalam kaitannya dengan ketidakadilan ras dan etnis. Di Amerika Serikat, orang yang terkenal melawan diskriminasi rasial adalah wanita Dr. Martin Luther King. Dia memimpin demonstrasi dan mengumpulkan damai dalam rangka memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam di Amerika. Kira-kira ia tewas dibunuh, dan di Jerman, Adolf Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi karena kebencian ras dan etnis serta menunggangi anak ras Asia yang dianggap sebagai ras paling buruk. Nah, Indonesia juga pernah Indonesia mengalami diskriminasi sejak peristiwa tahun 1945, di mana mereka tidak boleh mempraktikkan agama kepercayaannya dan nama-nama yang berbau juga harus diganti dengan nama Indonesia. Nah, itulah masalah-masalah yang sering terjadi sekarang pada juga etnis di Indonesia. Baiklah anak-anak, silakan menjelaskan sedikit ini. Kita tahu bahwa sejarah juga pernah terjadi ketika orang-orang yang kulit putih yang di Amerika Serikat dan sebagainya itu memandang rendah kepada orang-orang yang berkulit hitam. Dan juga keadaannya yang sedemikian parah sehingga orang malah memperjualbelikan orang lain hanya karena warnanya hitam. Dan juga orang-orang yang berkulit hitam itu dianggap sama dengan binatang. Jadi, buat anak-anak ibu, marilah kita saling menghargai dan jangan pernah mengolok-olok kawan kita. Di sini juga kita tahu bahwa banyak masalah-masalah tentang diskriminasi gender, yaitu masalah seperti yang di Indonesia yang masih banyak orang yang kurang memiliki kesadaran gender, sehingga akibatnya masih cukup banyak perempuan yang tertinggal berbagai bidang pendidikan, kehidupan. Ini juga ada contohnya seperti masih ada orang tua di Indonesia yang memberikan prioritas utama kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, yang dimana orang tua Indonesia memprioritaskan utama kepada anak laki-laki kepada anak perempuan, karena bagi orang tua Indonesia itu, bagi mereka anak perempuan itu adalah beban. Jadi, yang mana juga pada masa kini di Indonesia juga hak-hak perempuan dijamin oleh seperti undang-undang. Misalnya perempuan yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian, atau bisa juga polisi akan melakukan tindak hukum kepada pihak yang melakukan kekerasan. Baik, dibawakan melanjutkan pembelajaran kita. Ini ibu akan membagikan kelompok yaitu yang pertama kelompok Rahel dan Ayu, dan kelompok kedua itu Adi dan Alex. Untuk kelompok yang pertama itu membahas tentang bagaimana cara Anda menyikapi diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah. Untuk kelompok kedua yaitu berikan contoh tindakan kasih Kristus terhadap teman yang berbeda ras, etnis atau gender. Jadi Ibu akan memberikan waktu 10 menit kepada Anda. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, untuk kelompok 1 kami persilakan. Kami dari kelompok 1 yang membahas bagaimana cara Anda menyikapi diskriminasi yang terjadi di lingkungan
perilaku diskriminasi yang terjadi di lingkungan sekolah, yaitu pengenalan dan pemahaman mengenal diskriminasi. Yang kedua, komunikasi dengan staf sekolah. Yang ketiga, membuat lingkungan aman. Yang keempat, integrasi pelajaran. Yang kelima, melaporkan kasus diskriminasi. Yang keenam, jaringan pendukung seperti dukungan dari orang tua atau saudara. Yang ketujuh, partisipasi aktivitas komunitas. Yang kedelapan, aktivitas ekstrakurikuler. Mari kita berikan apel kepada kelompok 1. Baiklah, untuk kelompok 2 silakan maju. Ya, saya akan menjawab soal yang kedua, yaitu di mana pertanyaannya bukan contoh tindakan kasih tersebut terhadap teman yang berbeda ras, etnis atau gender. Pertama yaitu tindakan kasih tersebut contohnya menghormati perbedaan. Seorang siswa Kristen bernama Alex memiliki teman baru bernama Ahmed yang beragama Islam. Alex menghormati perbedaan agama Ahmed dan tidak mencoba mengubah keyakinannya. Sebaliknya, Alex berusaha memahami dan menghargai tradisi dan budaya Ahmed. Yang kedua, menjadi sahabat yang setia. Seorang remaja beragama Kristen bernama Sofia memiliki teman bernama Lina yang berbeda etnis. Sofia selalu menjadi sahabat yang setia dan mendukungnya dalam menghadapi kesulitan. Sofia juga berusaha memahami dan menghargai budaya dan tradisi Lina. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa inklusif. Seorang pemuda Kristen bernama Daniel memiliki teman yang berbeda gender, dan dia berusaha menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak diskriminatif. Dan dia juga mendukung dan menghargai perbedaan gender temannya. Dan yang keempat, menjadi pengikut Kristus yang sejati. Seorang siswa Kristen bernama Joshua memiliki teman yang berbeda agama. Joshua berusaha menjadi pengikut Kristus yang sejati dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada temannya. Joshua juga berusaha memahami dan menghargai keyakinan agama temannya. Contoh yang terakhir yang kelima, mengadakan kegiatan bersama. Seorang pemuda Kristen bernama Emily memiliki teman yang berbeda etnis. Emily mengadakan kegiatan bersama dengan temannya untuk memperkuat hubungan dan memahami perbedaan budaya. Emily juga berusaha menghargai dan menghormati tradisi dan budaya temannya. Sekian. Baiklah, mari kita berikan apel kepada kelompok 2. Baik, Ibu akan membacakan kesimpulannya, yaitu ras, etnis, dan gender adalah 3 konsep yang berbeda namun saling terkait dalam membentuk identitas seseorang. Ras merujuk pada kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan ciri-ciri fisik. Etnis merujuk pada kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan budaya dan adat istiadat. Dan gender merujuk pada kelompok sosial yang dibentuk berdasarkan peran dan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan jenis kelaminnya. Memahami ras, etnis, dan gender sangat penting untuk menghargai keberagaman, meningkatkan kesadaran, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dengan memahami perbedaan dan persamaan antara ras, etnis, dan gender, kita dapat menghindari diskriminasi dan mempromosikan kesetaraan dan keadilan bagi semua orang. Sebelum kita menutup pembelajaran, Ibu akan memberikan konsep di sini, yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan antara ras dan etnis. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan gender dan bagaimana perannya dalam masyarakat. Dan ketiga itu jelaskan contoh-contoh diskriminasi rasial dan etnis yang terjadi di masyarakat. Jadi untuk anak-anak Ibu, tolong dicatat dan jangan lupa untuk dikerjakan. Dan minggu depan akan ibu nilai. Dan buat anak-anak Ibu jangan lupa untuk dikerjakan karena ini adalah penilaian. Jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita ini, Ibu akan meminta anak Ibu Rahel untuk membuat doa kita. Shalom anak-anak. Shalom.